Menjelang tahun 2267, bumi menjadi tidak dapat dihuni karena keruntuhan ekologis, dan manusia kini tinggal di stasiun ruang angkasa yang penuh sesak di orbit bumi. Mereka yang memiliki cukup uang melarikan diri ke planet Rhea, tempat mereka dapat memulai hidup baru. Laura ingin bergabung dengan saudara perempuannya di Rhea, sehingga dia mengambil pekerjaan di kapal kargo Cassandra sebagai dokter kru untuk mendapatkan uang. Perjalanan ke stasiun 42 akan memakan waktu 4 tahun untuk tiba dan 4 tahun lagi untuk kembali, sehingga kru akan tidur nyenyak dan bergiliran tetap terjaga satu orang pada satu waktu selama 8 bulan untuk mengawasi berbagai hal. Sebelum berangkat, Laura mengirimkan satu pesan video terakhir kepada saudara perempuannya, yang akan memakan waktu beberapa tahun untuk sampai ke Rhea. Saat dia menaiki Cassandra, Laura bertemu dengan kru, Kapten Lacroix, perwira pertama Lindbergh, administrator sistem Yoshida, Prokov, dan Vespucci. Ada juga Decker, seorang marshal langit yang dikirim oleh pemerintah karena akhir-akhir ini kapal-kapal diserang oleh kelompok radikal Neoludite, Machine Strikers, yang menentang kehidupan di dalam mesin. Pemimpin mereka Bruckner masih berkeliaran setelah dia mengebom beberapa stasiun sehingga mereka harus mengawasinya. Para kru memasuki Cryosleep dan semuanya berjalan dengan damai selama 3 tahun. Ketika giliran Laura untuk bangun, dia menemukan pesan dari saudara perempuannya Ariane menunggunya, di mana dia mengungkapkan kekhawatirannya atas serangan teroris. Laura membalas pesannya dan kemudian berkonsentrasi untuk membuat rutinitas agar dirinya tetap waras, termasuk membaca, berolahraga, dan mengawasi kinerja kapal. Suatu hari, Laura mulai mendengar suara-suara di dalam kapal. Dia mengikuti mereka ke ruang kargo, di mana dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menggedor pintu. Ketakutan, Laura melarikan diri dan terkejut menabrak Decker, yang menjelaskan bahwa dia secara otomatis terbangun ketika sistem mendeteksi seseorang memasuki ruang kargo, yang dilarang. Laura memberitahu dia apa yang terjadi dan bergegas membangunkan Lacroix, karena aturan mengatakan kapten harus ada selama insiden tak terduga. Begitu Lacroix bangun, ketiganya menyelidiki ruang kargo dan menemukan setelan astronot terlempar ke lantai. Lacroix ingin mempercayai tekanan udara yang melemparkan mereka, tetapi kemudian dia memeriksa log sistem dan menemukan beberapa akses ilegal selama giliran kerja Laura. Setelah itu, ketiganya bersiap dan memasuki area penahanan, meninggalkan pelat logam di gerbang agar tetap terbuka. Mereka berpisah untuk mencari petunjuk dan Laura naik ke area atas, yang terdiri dari jembatan sempit yang berbahaya untuk dilalui. Tiba-tiba Laura melihat ada sesuatu yang jatuh, itu adalah Lacroix. Decker dan Laura buru-buru memeriksanya dan menemukannya tidak sadarkan diri. Pada saat itu, gerbang mulai menutup karena membengkokkan pelat, jadi Decker mengambil Lacroix dan berlari bersama Laura untuk keluar sebelum mereka terkunci di dalam. Pada saat mereka berhasil keluar, Lacroix sudah mati dan tidak ada CPR yang dapat mengembalikannya. Karena sekarang darurat, seluruh kru harus dibangunkan. Mengikuti protokol, Lindbergh menjadi kapten dan dia segera memberikan tugas. Yoshida harus memeriksa log untuk aktivitas yang mencurigakan, Laura harus melakukan otopsi pada Lacroix, dan Prokov serta Vespucci harus memperbaiki gerbang. Selama otopsi, Laura memastikan Lacroix meninggal saat dia jatuh. Dia juga menemukan salah satu matanya adalah implan. Dia dan Decker menghubungkan mata ke komputer dan memeriksa rekaman momen terakhir Lacroix. Yang mengejutkan mereka, Lacroix menemukan unit penahanan terbuka dengan peringatan biohazard di atasnya, yang tidak masuk akal karena mereka seharusnya mengangkut bahan bangunan. Sementara Prokov dan Vespucci menemukan roda gigi gerbang entah bagaimana rusak, Laura dan Decker kembali ke ruang kargo dan menggunakan lencana Lacroix untuk menyelidiki kontainer dari video. Mereka masuk lebih dalam ke dalam dan menemukan semua unit terhubung dengan pipa tebal. Melihat lebih dekat mengungkapkan kejutan besar, ada manusia yang sedang tidur di dalamnya. Mereka memanggil Prokov dan Vespucci untuk membantu mereka memindahkan unit dengan seorang anak keluar dari teluk, yang memunculkan peringatan. Dalam sistem dan semua unit mulai bergerak. Orang-orang itu bergerak cukup cepat tetapi Laura hampir jatuh dan harus berpegangan pada tangga sampai Decker datang untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, mereka membawa unit ke ruang medis. Lindbergh tidak senang dengan hal ini karena mereka tidak boleh mengotak-atik kargo, tetapi sekarang kru lainnya bertanya-tanya apakah Lacroix dibunuh karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Seseorang dengan jelas menggerakkan wadah untuk membunuh mereka juga, tetapi Lindbergh bersikeras bahwa itu hanya sistem yang mengatur unit dan mereka harus mengambil kembali anak itu. Decker mengingatkannya bahwa ini adalah investigasi pembunuhan dan Laura akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anak tersebut. Pemindaian memastikan bahwa anak tersebut dalam kondisi Cryosleep, tetapi dia tidak dapat mempelajari hal lain karena tangki menghalangi mesinnya. Laura meminta bantuan Decker dan dia menggunakan program khusus yang akan membuka kunci digital unit dalam beberapa menit. Sementara mereka menunggu, Laura memberitahu dia tentang saudara perempuannya di Rhea, dan Decker menciumnya. Sementara itu Lindbergh meminta Yoshida untuk menyelidiki Decker, mengira ada yang salah dengan dirinya. Di ruang kargo, Prokov dan Vespucci mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam.
Setelah wadah akhirnya dibuka, Laura melihat lebih dekat pada anak itu dan menemukan ada konektor realitas maya yang disempurnakan yang tertanam di tulang belakang gadis itu. Sesuatu yang belum pernah dilihat Laura sebelumnya. Decker ingin memutuskannya, tetapi Laura menolak karena dapat menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki. Dengan enggan, Decker mengerti dan meminta Laura untuk merahasiakan ini untuk saat ini. Setelah itu, Laura mengirim pesan lain ke Ariane, memberitahunya tentang temuannya dan mengeluh tentang berapa lama pesan sampai. Sementara itu, Yoshida mencoba mengakses file Decker hanya untuk diblokir. 20 menit kemudian, Laura terkejut menerima pesan dari Ariane secepat itu. Bingung tentang apa yang terjadi, dia menghadapi Decker dan bertanya mengapa dia ingin menyimpan rahasia dan mengapa dia tahu cara membuka unit. Alih-alih menjawab, Decker menciumnya, dan mereka berdua akhirnya menjadi lincah. Beberapa jam kemudian, Lindbergh memanggil semua orang ke Geladak dan memberitahu mereka bahwa Yoshida menemukan seseorang yang memanipulasi log ruang Cheerio. Ternyata Decker telah dibangunkan secara rutin, namun Decker hanya mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tugasnya untuk memeriksa kapal secara berkala. Lindbergh mencurigai dia sebagai pembunuh Lachroix dan mencoba menangkapnya, menyebabkan Decker mencoba membela diri. Yoshida dan Vespucci berhasil mengalahkannya, tetapi dalam perjuangan Decker terluka, dan Laura meminta mereka untuk membawanya ke ruang medis untuk menghindari kontaminasi darah. Laura merawat luka Decker sambil mengabaikan upaya Decker mengobrol, dan sebelum dia pergi, Decker mengaku mereka tidak pergi ke stasiun 42, mereka sebenarnya pergi ke Rhea. Setelah itu, Decker ditidurkan kembali. Secara pribadi, Laura meminta Yoshida untuk memeriksa tujuan kapal. Yoshida mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan pergi ke stasiun 42, dan karena tidak mungkin mengubah koordinat setelah penerbangan dimulai, berarti ini sudah direncanakan sejak awal. Saat Laura menyampaikan pesannya yang tiba dengan cepat ke Rhea, Yoshida menunjukkan bahwa Lindbergh berbohong kepada mereka karena dia seharusnya mengetahui koordinatnya. Setelah itu, Yoshida kembali ke komputernya untuk melihat apakah dia dapat mengetahui lebih lanjut. Saat Laura minum-minum dengan para pria, dia menyadari kekuatannya berfluktuasi dan khawatir tentang Yoshida, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Sayangnya Yoshida sudah mati. Setelah mendengar ini, kru segera pergi untuk memeriksa Decker dan menemukan dia lolos dari Cheeriopod. Log menunjukkan seseorang meninggalkannya. Para kru bersenjata dan pergi mencari Decker. Laura dan Vespucci pergi ke dek bawah dan menemukan saluran terbuka, yang membuat mereka mengira Decker melarikan diri melalui sana. Vespucci pergi ke sisi lain lubang angin sementara Laura memanjat ujung ini, dan dia akhirnya menemukan ruang rahasia yang penuh dengan sampah. Tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria dan dalam pergumulan itu, Laura menembaknya. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa orang ini adalah teroris Bruckner, dan ada kotak berisi barang-barangnya di dekatnya. Laura menemukan foto-foto Machine Strikers yang bekerja untuk mengembangkan sumber daya alam dan mengetahui bahwa Decker adalah bagian dari organisasi tersebut. Ada juga tablet dengan video yang menunjukkan bahwa Machine Strikers menumbuhkan makanan di bumi berkat rumah kaca dan memurnikan air mereka sendiri, jadi tidak perlu meninggalkan planet ini, mereka hanya perlu melakukan upaya untuk membersihkannya. Kemudian Laura dikejutkan oleh Vespucci, yang memberitahu bahwa mereka telah menemukan Decker. Semua orang kembali ke Geladak dan Lindbergh memerintahkan orang-orang itu untuk memukul Decker agar dia bicara. Decker menjelaskan Rhea hanyalah sebuah simulasi dan orang-orang di dalam wadah digunakan sebagai unit saraf. Pemerintah berbohong karena jika orang tahu bagian bumi dapat dihuni lagi, sistemnya akan hancur. Decker mengakui bahwa Bruckner mengacau dan membunuh Lachroix, tetapi tidak dengan Yoshida. Vespucci dan Prokov membawa Decker pergi sementara Lindbergh meminta Laura untuk menyelesaikan anak itu untuk mengirimnya kembali ke ruang kargo. Lindbergh juga ingin Laura kembali ke Cryosleep, berjanji untuk mengambil alih giliran kerjanya. Karena curiga, Laura mengeluarkan senjatanya. Tetapi Lindbergh menghajarnya dan mengikatnya. Lindbergh menjelaskan bahwa penyelesaian di Rhea sebenarnya gagal, dan simulasi hanya bersifat sementara sampai mereka berhasil menemukan planet baru untuk terraform. Simulasi ini memungkinkan orang untuk tetap hidup dengan harapan, dan Lindbergh tidak akan membiarkan siapapun menghalangi, jadi dia akan membunuh Laura dan Decker dengan alasan mereka membunuh Kapten. Sementara Vespucci dan Prokov membawa Decker ke koridor acak dan meminta untuk mengetahui segalanya. Ketika mereka mendengar Lindbergh tahu selama ini, mereka kembali untuk menangkapnya dan menidurkannya. Vespucci memberitahu Prokov bahwa mereka harus menghubungkan diri mereka dengan Rhea karena simulasi masih lebih baik daripada kehidupan buruk yang mereka miliki. Di ruang medis, Laura berhasil membangunkan anak itu dengan aman dari unit. Decker meminta maaf karena berbohong dan meminta bantuannya, Laura menerima selama dia menyelamatkan saudara perempuannya dari simulasi. Setelah itu, kru membuat rencana. Mereka akan menyelesaikan perjalanan mereka ke stasiun 42 karena disitulah simulasi disimpan, sehingga Decker akan menghubungkan Laura ke sistem untuk mengirim pesan kebenaran ke bumi. Kemudian mereka akan meledakkan antena. Selama beberapa hari berikutnya, Decker dan Laura menghabiskan waktu pribadi mereka bersama, dan Decker memberitahu Laura bagaimana alam telah merebut kembali setiap tempat di bumi.
Saat mereka akhirnya tiba di stasiun 42, mereka menunda pengiriman kargo, yang membuat mereka membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikan rencana. Laura menemukan anak itu sudah bangun dan berkeliaran, jadi dia harus segera membawanya kembali ke kamarnya untuk menjaganya tetap aman. Prokov dan Vespucci diam-diam menentang rencana tersebut karena mereka ingin menghubungkan diri mereka dengan Rhea, dan untuk melakukan itu mereka memerlukan lencana Lindbergh. Vespucci membakar tangannya dengan criolit untuk mengambilnya dari tangki sementara Prokov memprogram ulang pembongkaran kargo menjadi 10 menit, bukan 30. Selanjutnya mereka menggunakan lencana untuk mengakses unit dan memutuskan hubungan dua orang untuk mengambil tempat mereka dalam simulasi. Saat sistem bersiap untuk protokol pengiriman, sistem akan membangunkan Lindbergh. Sementara itu, Decker berjalan di luar angkasa untuk meletakkan bahan peledak di antena stasiun sebelum dia pergi mencari wadah Ariane, untungnya menemukannya dengan cepat. Laura memutuskan untuk bergabung dengannya, tetapi setelahnya mulai tidak berfungsi dan Decker harus menangkapnya sebelum dia pergi. Decker menjelaskan kepada Laura bahwa unit tidak dapat dicabut begitu saja tanpa membunuh orang di dalamnya, jadi Laura meminta untuk dihubungkan ke simulasi untuk bertemu saudara perempuannya dan mengirim pesan. Pada saat itu, kapal mulai mengirimkan kargo secara otomatis, artinya mereka hanya memiliki beberapa menit sebelum kapal memulai perjalanan kembali. Decker menghubungkan Laura dengan Rhea dan Laura terkejut saat muncul di hutan terindah yang pernah dilihatnya. Di sebuah rumah. Di dekatnya, Laura bertemu kembali dengan Ariane dan anak-anaknya dan menangis karena harus menghancurkan kebahagiaan mereka. Dia melarikan diri ke hutan dan merekam pesan untuk Bumi yang menjelaskan kebenaran di balik Rhea, diakhiri tepat sebelum Decker membangunkannya dengan berita buruk. Karena unit sel jetpack Laura rusak, Decker memberinya miliknya, artinya hanya dia yang bisa kembali ke kapal. Laura tidak ingin pergi tanpa dia, tetapi Decker mengingatkannya bahwa dia harus melindungi anak itu karena dia satu-satunya bukti yang mereka miliki. Tiba-tiba pendorong kapal dihidupkan, mendorong keduanya menjauh dari stasiun. Decker menggunakan dorongan ini untuk melepaskan Laura dan melayang keluar angkasa. Berduka tapi bertekad, Laura menggunakan jetpack untuk memasuki kapal dengan selamat tepat sebelum antena stasiun meledak. Saat kapal beralih ke mode autopilot untuk memulai penerbangan kembali, Laura pergi mencari gadis itu dan menabrak Lindbergh. Perkelahian terjadi antara kedua wanita tersebut, dan saat Lindbergh mengambil kapak, dia secara tidak sengaja merusak tangki bensin. Laura menggunakannya untuk mendorong Lindbergh ke dalam airlock, menjebaknya di sana. Kemudian pintu keluar airlock terbuka dan Lindbergh terlontar keluar angkasa. Setelah itu, Laura mencari anak itu dan menemukannya dengan tenang sedang makan. Mereka berdua memulai rutinitas baru untuk perjalanan pulang sementara pesan Laura tiba di stasiun di sekitar Bumi. Memberitahu orang-orang tentang kebenarannya.